Ya, selamat sore pemirsa dimanapun berada. Selamat datang di Chatterbox Walk the Talk edisi hari ini, hari Ahad 18 Agustus 2024. Kita masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024. Dirgahayu Indonesiaku, Nusantara baru, Indonesia maju, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, Minggu sore ini menjelang waktu azan maghrib ya, soalnya saya berangkat agak lebih awal karena ada sesuatu yang mau saya beli. Sore ini kita bicara tentang hari ini 18 Agustus 2024. Hari di mana Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Banyak orang mengatakan hari ini adalah Hari Konstitusi Indonesia karena di tanggal inilah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan. Dan sepanjang sejarah Republik Indonesia ini telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Pada masa Republik Indonesia Serikat pernah Undang-Undang Dasar 1945 ini dihilangkan. Ya. Pada bulan 2 bulan setelah merdeka, tepatnya bulan Oktober 1945, negara Republik Indonesia ini dirubah bentuk pemerintahannya dari presidensil ke parlementer. Sebelum akhirnya ada tahun 1950 pada saat Republik Indonesia Serikat dibubarkan, negara kita kembali lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ada Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 karena pada saat itu ada Dewan Konstituante yang diamanahkan tugas untuk membentuk konstitusi baru saat itu. Tapi akhirnya pada tanggal 5 September 1959 dekret Presiden Soekarno keluar, Dewan Konstituante atau DK dibubarkan dan negara kita kembali ke konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan itu bertahan sampai hari ini. Nah, dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar kita ini sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Pertama kali di tahun 99. Pertama kali di amandemen di tahun 1998 atau 99 ya. Salah satunya mengatur pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode atau 2 terms dikali 5 tahun masa jabatan. Kalau sebelumnya kan unlimited 5-year term atau 5 tahun tidak terbatas gitu loh. Sampai amandemen keempat itu terakhir dilakukan di tahun 2001 pada masa Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri yang alhamdulillah beliau masih ada di tengah-tengah kita. Nah, sempat ada wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 lagi yang kelima. Nah, ini kemudian menjadi rame dan polemik di mana-mana. Ada yang setuju dengan amandemen, ada yang setuju dengan amandemen parsial. Ada 2 kubu nih yang pro amandemen. Yang pertama adalah kubu yang pro amandemen secara penuh atau fully amended, ya. Yang kedua adalah mereka yang setuju dengan Bu Mariam. Yang kedua mereka yang setuju dengan amandemen
tapi parsial atau separuhnya saja. Maksudnya ini adalah amandemen yang bersifat lebih ke arah perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Dasar 45, atau saya biasa nyebutnya tadi yaitu partial amendment atau amandemen secara parsial gitu loh, atau amandemen secara sebagian. Dan ada kubu yang terakhir adalah kubu yang kontra atau yang tidak setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk yang kelima kalinya. Nah, saya termasuk kubu yang pro kepada amandemen penuh Undang-Undang Dasar 45 ini untuk yang kelima kalinya. Karena dari 2 atau sampai 3 amandemen sebelumnya ternyata malah menghasilkan beberapa yang bobrok di amandemen ke-3 dan ke-4 dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada perlu diperbetulkan memang. Tapi ternyata pada saat polemik ini bergulir, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, itu mengatakan tidak usah ada amandemen untuk yang kelima kalinya, karena khawatir nanti akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang bisa merusak negara kita Indonesia gitu. Jadi untuk sementara amandemennya dihilangkan, ditiadakan gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus diamandemen 1 kali lagi, 1 atau 2 kali lagi, karena konstitusi kita kalau merujuk kepada negara seperti Amerika Serikat ya, negara maju sekalipun, Amerika Serikat itu sudah lebih dari 4 kali mengamandemen konstitusinya. Itu kemudian yang disebut the Second Amendment, the Third Amendment, the Fourth Amendment, the Fifth Amendment, dan the Sixth Amendment, dan seterusnya. Oh, saya lebih dari 4 kali Amerika Serikat itu melakukan amandemen terhadap undang-undangnya atau konstitusinya. Nah, Indonesia pun sebenarnya bisa melakukan the Fifth Amendment terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja yang harus diamandemen sebenarnya? Pertama gini, teman-teman ini kan kemarin itu banyak yang meributkan masalah masa jabatan presiden, dimana teman-teman yang pada saat itu masih puas lah dengan kinerjanya Bapak Presiden Joko Widodo, meminta agar masa jabatan beliau itu diperpanjang menjadi 3 periode. Atau banyak yang menyerukan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli gitu, yang tidak membatasi masa jabatan presiden. Kalau ini saya jujur tidak setuju, karena mohon maaf, presiden saja ketika dibatasi 2 periode macam Pak Jokowi ini, hasilnya daya rusaknya bagi sebagian orang sudah seperti ini gitu loh. Bagaimana yang tidak dibatasi? Seperti Soeharto 32 tahun membuat Indonesia menjadi hancur lebur, rungkat, sumber daya alam diambil semua, bahkan kita satu inci pun nggak dapat gitu loh. Aduh ini. Bahkan kita satu helai, 1 inci pun dari sumber daya alam itu nggak dapat, samsek. Tidak dapat sama sekali. Nah, makanya kalau tidak dibatasi saja, daya rusaknya udah parah banget, apalagi dibatasin aja udah kebalik ya. Dibatasi 2 periode aja daya ambruknya, daya rusaknya udah kayak begini. Gimana kalau nggak dibatasi? Sama seperti Bung Karno ketika mengeluarkan dekret tahun 59 itu, ya, Bung Karno tuh langsung mengangkat dirinya sebagai presiden for life atau presiden seumur hidup. Nah, ini kan
menjadi asbab kenapa kemudian Indonesia digoncang krisis parah waktu itu. Ya setelah rekayasa G30 SPKI lah oleh Soeharto gitu ya, yang membentuk kabinet 100 menteri. Banyak mahasiswa demo saat itu minta Soekarno diturunkan dari kursi kepresidenan, ya kan? Setelahnya Pak Harto pun sama juga, karena tidak dibatasi masa jabatannya, jadi bisa berbuat semena-mena gitu loh. Nah, dibatasi aja udah kayak begini, apalagi kalau tidak dibatasi, malah makin parah nanti KKN-nya. Malah akan jadi sama seperti Soeharto si Jokowi ini. Nah, makanya jadi kita patut bersyukur gitu loh ya, bahwa masa jabatan presiden di Indonesia ini dibatasi 2 periode aja gitu loh. Tapi 2 periode aja dibatasinya udah begini. Gimana kalau 3 periode coba? Oh, 3 periode dikali 5 tahun masa jabatan, 15 tahun, bullshit. Akan lebih parah lagi kali. Betul. Jadi makanya maaf kata ya, sejahat-jahatnya saya kepada negara ini ya, saya malah lebih setuju ya, mending negara ini bubar aja sekalian. Gak usah ada konstitusi kalau kayak gitu. Ada konstitusi, ada undang-undang dasar aja dikutak-katik kayak begini ya. Itu kalau sejajatnya saya. Tapi alhamdulillah saya ini masih punya kesabaran gitu loh untuk menghadapi situasi yang buat saya nggak bersahabat seperti ini gitu loh ya. Oke, kita sambung lagi teman-teman ya. Jadi ada yang perlu di amandemen lagi sebenarnya, bukan masalah masa jabatan presiden tuh kita bisa kurangi lagi sebenarnya. Usul dari almarhum Profesor Salim Said ya, supaya mengurangi potensi kayak begini ya, kayak yang terjadi sekarang ini. Masa jabatan presiden itu cukup 1 kali aja, single term, seperti di Korea Selatan contohnya. Masa jabatan presiden Korea Selatan itu setelah konstitusi tahun 1987 disahkan ya, 1 tahun setelah Park Chung-hee dibunuh, dan presiden pada saat itu, Tae-woo itu dilengserkan dalam sebuah acara unjuk rasa pro demokrasi besar-besaran di Seoul waktu itu. Bukan Tae-woo, sorry, Chan Doo-hwan. Ya. Maka setelah itu masa jabatan presiden Korea Selatan itu dipendekkan menjadi hanya 1 periode 5 tahun, single 5-year term. Atau kita bisa mencontoh beberapa negara Amerika Selatan yang memang setelah masa jabatannya selesai tidak bisa maju lagi ke periode berikutnya, alias misalkan 2 periode. Jadi 2 periode tidak berturut-turut, non-consecutive term, atau kalau tidak terbatas, unlimited non-consecutive term. Nah, ini janganlah, ini nggak usah, saya bilang. Jadi cukup 1 kali aja, 1 periode aja. Apakah mau tetap dengan 5 tahun kah? Apakah mau ditambah waktunya atau bahkan dikurangi? Karena beberapa negara di Amerika Selatan punya masa jabatan presiden yang tergolong pendek. Ada kereta lewat.
itu hanya satu periode dikali 4 tahun masa jabatan. Jadi pendek kan, satu periode dikali 4 tahun masa jabatan. Sementara Korea Selatan 5 tahun, tapi hanya untuk single term atau satu periode. Jadi setelah presidennya selesai, ya sudah, berarti ganti presiden. Gitu. Hampir pasti akan selalu ganti presiden. Gitu. Nah, atau alternatif lain, waktunya bisa ditambah. Waktunya bisa ditambah. Contoh misalkan waktunya ditambah kayak Filipina. Filipina tuh masa jabatan presidennya tadinya 4 tahun, lalu kemudian menjadi 6 tahun. Sebelum akhirnya Ferdinand Marcos tumbang tahun 86, diberlakukan konstitusi di tahun 87. Ya. Maka Ferdinand Marcos itu, maka masa jabatan presiden Filipina itu cuma satu periode dikali 6 tahun saja. Saya break dulu, ada mau saya beli sesuatu. Ya, alhamdulillah udah beli sesuatu saya. Dan yang saya beli adalah bawang buat sawatan suara. Bawang putih dan bawang merah. Iya, sengaja saya beli memang. Nah, jadi begini teman-teman ya. Tadi sampai mana tadi? Ya, sampai konstitusi ya. Nah, jadi konstitusi kita jam berapa sekarang? Oh, 5:30. Ini saya udah jajan mahal banget nih, bawang putih, bawang merah 12.000 dapatnya segini. Nah, jadi kalau kita bahas masa jabatan presiden tuh memang nggak akan ada habis ya teman-teman. Memang tidak akan ada pernah habis gitu loh. Karena memang negara kita ini demokrasinya usianya masih sangat muda teman-teman. Masih muda. Ya, belum tua-tua banget. Jadi memang ya masih banyak yang harus dipelajari dari bagaimana negara kita ini membangun sebuah demokrasi yang baik dan benar gitu loh. Bagaimana cara bernegara yang baik dan benar gitu. Ini masih banyak yang perlu jadi bahan muhasabah sebenarnya bagi negara kita Indonesia ini. Jadi untuk penutup ya, saya cuma mau bilang begini aja buat rekan-rekan semua, buat teman-teman ya, bahwa negara kita ini tidak tidak untuk dijual, satu. Yang kedua, negara kita ini benar-benar tidak butuh yang namanya orang-orang yang haus dan gila kekuasaan, apalagi gila jabatan. Nah, jadi makanya dari sudut pandang saya sih cuma mau mengatakan beginilah sederhananya, yang dibutuhkan negara ini itu adalah integritas, bukan kausalitas, apalagi formalitas gitu. Jadi memang konstitusi itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar gitu. Ya, sekian dulu Walk the Talk sore ini. Sampai bertemu lagi